Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari warga Jemaat GPIB dimanapun saudara berada hari ini. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita bersama. Pagi hari ini dalam program Morning Call GPIB, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan sebelum kita melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Charles Manikuti, Ketua Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Gianyar di Pulau Bali. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini mengucap syukur karena kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kami, umat kepunyaan Tuhan. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami di dalam perenungan sabda kebenaran-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kitab Imamat pasal yang ke-25, ayat yang ke-23 yang menyatakan, tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Demikianlah bacaan firman Tuhan bagi kita bersama. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, sejak Allah menciptakan bumi dan segala isinya serta manusia di dalamnya, maka Allah mempercayakan kepada manusia untuk memelihara, untuk merawat, untuk menjaga, untuk melestarikan alam ini. Karena alam diberikan kepada manusia untuk menunjang kehidupannya. Saudaraku, karena manusia tidak mengindahkan perintah Allah kepadanya, maka relasi dan hubungan manusia dengan alam pun menjadi rusak. Alam diperlakukan dengan tidak adil. Alam tidak memberikan apa yang seharusnya diberikan oleh alam dan seluruh isinya dalam menopang dan menunjang kehidupan manusia. Ketika relasi manusia dan alam telah rusak, maka alam kemudian menghadirkan bencana di dalam kehidupan manusia. Kekasih-kekasih Tuhan, bacaan hari ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga, pentingnya melestarikan, pentingnya merawat alam yang Tuhan beri kepada kita sebagai manusia. Ayat 23 yang kita baca, dijelaskan bahwa tanah itu adalah milik Allah. Apapun yang tumbuh dari tanah seharusnya dipahami bahwa bahwa tanah itu adalah milik Allah yang harus dijaga. Karena itu dalam kehidupan Israel, dalam hal bercocok tanam, maka Israel diingatkan tentang tahun Sabat oleh Musa, bahwa 6 tahun mereka dapat menanam, namun pada tahun yang ke-7 mereka harus berhenti, mengistirahatkan tanah agar tanah itu kembali ada di dalam keadaan yang baik. Dan juga diingatkan dalam perikop ini tentang tahun Yobel, tahun kebebasan, tahun kemurnian kembali dari segala ikatan-ikatan yang dilakukan oleh manusia dengan sesama maupun manusia dengan alam sekitarnya. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, kita saat ini hidup di zaman teknologi, di zaman kemajuan yang hebat. Tetapi kita juga hidup di zaman eksploitasi terhadap alam yang luar biasa. Seluruh hutan-hutan yang lebat, hutan-hutan yang menghasilkan air, hutan-hutan yang menghasilkan kayu, itu
dipergunakan oleh manusia dengan tidak bertanggung jawab. Sehingga alam tidak lagi menjadi asri, alam tidak lagi lestari, alam tidak lagi menjadi alam yang seharusnya menjadi sahabat bagi manusia dalam menjalani proses kehidupan. Itu sebabnya kekasih Tuhan, kita semua diingatkan kembali kepada proses penciptaan Allah. Ketika Allah menghendaki manusia dan alam hidup berdampingan, hidup saling peduli satu terhadap yang lain. Dan di zaman yang saat ini, di mana rusaknya seluruh sumber daya alam akibat ulah manusia, akibat ulah kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan mereka, maka kita diingatkan sebagai gereja untuk kembali menyuarakan suara kebenaran, untuk kembali mengingatkan semua orang tentang pentingnya menjaga alam, menjaga tanah, menjaga lingkungan, supaya tetap menjadi bagian yang dapat menopang kehidupan kita di dalam menjalani proses hidup ini. Saudara-saudara, sebagai gereja, mari menjaga lingkungan kita, mari menjaga tanah yang Tuhan beri bagi kita, agar proses kehidupan kita, dan bukan hanya kita, tetapi anak cucu kita ke depan, mereka juga tetap dapat menikmati apa yang Tuhan titipkan untuk dijaga, dilestarikan, dirawat di dalam kehidupan bersama dengan alam ini. Kekasih-kekasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID yang kita alami bersama, di tengah-tengah kesulitan dalam keterbatasan-keterbatasan yang ada, mari tetap menjaga kesehatan kita, mari tetap menjaga diri kita masing-masing, tetapi juga mari tetap menjaga alam di mana kita hidup di dalamnya. Sebagai gereja Tuhan, dimanapun saudara dan saya ada, sebagai warga GPIB yang bertanggung jawab di dalam panggilan dan pengutusan kita bersama, mari terus ada dalam pelayanan yang sungguh, namun juga mari terus merawat, menjaga, melestarikan alam, terlebih tanah di mana kita hidup di